Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Martuhah. Kali ini akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi salah satu periode paling gemilang dalam sejarah dunia. Sebuah peradaban Islam di abad pertengahan, sebuah era yang membentang dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Peradaban Islam bermula dari kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama. Setelah beliau wafat, tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Ini adalah fase fondasi dari ajaran Islam disebarkan, dan wilayah kekuasaan mulai meluas hingga mencakup Suriah, Mesir, dan Persia. Fondasi utama, penegakan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta penerapan nilai-nilai moralitas Islam. Kondisi pertumbuhan kemudian di bawah Bani Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi dengan pusat di Damaskus. Terjadi ekspansi besar-besaran. Wilayah Islam membentang dari Spanyol di barat hingga ke lembah Indus di timur. Ini adalah fase konsolidasi teritorial. Perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan mulai menguat. Puncak kegemilangan peradaban Islam terjadi di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi dengan pusat pemerintahan yang dipindahkan ke Baghdad. Ini sering disebut sebagai abad keemasan Islam, The Islamic Golden Age. Proses kemajuan didorong oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama, gerakan penerjemahan di Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan di Baghdad. Para ilmuwan bekerja keras menerjemahkan karya-karya filsafat, sains, dan medis di Yunani kuno, Persia, dan India. Ini menyelamatkan warisan intelektual klasik yang hilang di Eropa. 2. Inovasi dan kreasi. Para ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan tetapi juga mengembangkan dan menciptakan ilmu baru. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni meletakkan dasar bagi sains modern. Ketiga, kondisi sosial. Baghdad menjadi kota metropolitan, kosmopolitan, tempat berkumpulnya berbagai etnis dan agama. Semuanya berkontribusi pada pengetahuan. Ada stabilitas politik yang mendukung kegiatan intelektual. Selanjutnya, meskipun cemerlang, peradaban besar ini mulai mengalami kemunduran sekitar abad ke-13 Masehi. Proses ini bersifat bertahap, melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Yang pertama, fragmentasi politik. Kekuatan sentral Abbasiyah melemah. Banyak dinasti lokal seperti Fatimiyah di Mesir dan Seljuk di Persia mulai memerdekakan diri, menyebabkan perpecahan politik dan perang sipil. Yang kedua, kemerosotan intelektual. Semangat ijtihad, penalaran independen dalam beragama dan sains mulai digantikan oleh taklid. Fokus bergeser dari sains empiris ke ilmu agama konservatif. Faktor eksternal, perang salib, serangan dari Eropa melemahkan kekuasaan di Levant dan mengganggu jalur perdagangan. Yang kedua, serangan Mongol. Serangan Mongol ini adalah pukulan telak. Pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, membakar perpustakaan Baitul Hikmah, dan membunuh Khalifah. Baghdad hancur, menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah dan secara simbolis abad keemasan Islam. Perlu dicatat bahwa peradaban Islam bukanlah monolit.
ada perbedaan signifikan antara masa Umayyah dan Abbasiyah. Fokus utama masa Bani Umayyah Damaskus yaitu ekspansi militer dan politik. Sedangkan fokus utama masa Bani Abbasiyah yaitu ilmu pengetahuan dan budaya. Karakteristik masa Bani Umayyah yaitu Arab sentris, mengutamakan etnis Arab dalam pemerintahan. Sedangkan karakteristik masa Bani Abbasiyah yaitu internasional, Persianis, pengaruh Persia sangat kuat dalam administrasi dan budaya. Basis kekuatan masa Bani Umayyah yaitu kekuatan terletak pada angkatan perang dan kabilah. Sedangkan basis kekuatan masa Bani Abbasiyah yaitu kekuatan terletak pada ulama, birokrasi, dan intelektual. Ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah yaitu mulai berkembang namun bersifat awal. Sedangkan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah yaitu puncak intelektual didukung penuh oleh khalifah. Warisan dan kesimpulan. Meskipun mengalami kemunduran, warisan peradaban Islam di abad pertengahan tak terhapuskan. Warisan ilmiah, penemuan dalam aljabar, optik, kedokteran, dan astronomi menjadi jembatan penting yang menegakkan ilmu pengetahuan kuno dengan Renaissance Eropa. Tanpa kontribusi ilmuwan, usaha perkembangan ilmu di Eropa mungkin tertunda ratusan tahun. Warisan budaya, arsitektur Islam seperti Masjid Cordoba di Spanyol atau Istana Alhambra. Peradaban Islam di abad pertengahan mengajarkan kita bahwa kemajuan dicapai mulai keterbukaan intelektual, toleransi didukung kuat dari penguasa terhadap ilmu pengetahuan. Kemundurannya sebaliknya menunjukkan bahaya dari fragmentasi internal dan keterikatan pada tradisi tanpa inovasi. Demikian jejak sejarah kita hari ini, sebuah perjalanan melintasi kejayaan dan keruntuhan peradaban Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.